Cerita diawali dengan memperlihatkan kehidupan manusia di sebuah kota yang mana di kota tersebut lebih mirip sebuah pabrik daripada tempat tinggal manusia pada umumnya. Dan cerita akan berfokus kepada gadis muda bernama Patema yang tentunya dia masih berwarna pink. Waduh. Patema sendiri diperlihatkan nampak begitu senang karena habis memasuki area terlarang di kota tersebut. Entah tempat apa itu, tapi yang jelas kakek dan temannya bernama Porta sangat cukup marah akan hal itu. また危険区域ですな。 ねえ、危険って何？ Sesaat kita diperlihatkan kenangan masa lalu saat Patema diberikan sebuah foto dunia asli atau ya dunia sesungguhnya lah, yang mana itu sangat membuatnya bahagia. Foto tersebut adalah hadiah dari pamannya bernama Lagos. Namun sampai sekarang, pamannya tersebut tidak kunjung diketahui keberadaannya. 十分待ったよね、ラゴス。 Dari sini dapat disimpulkan bahwa kota yang mereka tinggali ini bukanlah dunia yang sebenarnya. Oke, lanjut. Seperti kata pepatah, semakin dilarang manusia maka akan semakin penasaran. Tentu saja Patema kembali ke area Tentu saja Patema kembali ke area terlarang tersebut, namun kedatangannya kali ini disambut oleh sesosok manusia, ya yang lebih mirip manusia kelelawar karena terlihat posisinya terbalik seolah-olah melawan gravitasi. Entah apa itu, tapi yang jelas dia langsung hubak-habik menyerang Patema. Namun tiba-tiba, di waktu yang sama kita diperlihatkan pria bernama Eiji yang sedang mengenang masa lalu saat kepergian ayahnya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan tas terjatuh dari langit yang tak lain dan tak bukan itu adalah milik Patema. Dan saat dia menengok ke atas, ya, itu adalah Patema. Namun yang menarik adalah kenapa posisi Patema dan barangnya terbalik seolah-olah melawan gravitasi. お前どうなってんだ？ Begitupun saat Eiji mau menolongnya tapi malah membuat mereka terbang ke langit. Entah apa penyebabnya, karena tidak mau ambil pusing, Eiji pun langsung membawa Patema ke sebuah gudang terbengkalai agar kaki Patema bisa berpijak. Kalau dilihat dari penampakannya, dunia yang Eiji tinggali ini lebih mirip dunia sebenarnya seperti pada foto yang diberikan oleh Lagos. Karena terlihat juga ada pepohonan, langit, hembusan angin, serta berbagai macam jenis rumput tapi tidak pakai tetangga. Patema yang baru melihatnya pun nampak sangat senang dan berkaca-kaca dengan keindahannya seolah-olah cuma dia yang paling menawan. Awalnya mereka sama-sama dibuat terkejut tentang posisi mereka terbalik satu sama lain. Tapi kalau dilihat dari posisinya, justru Patema lah yang terbalik melawan gravitasi. ぶら下がってるのはお前の方だと思うけど。何よ、あなただってぶら下がってるじゃん。 Saat dijelaskan oleh Eiji, ternyata Patema ini dikenal dengan bangsa terbalik. Dan bangsa dari Eiji sendiri dikenal dengan bangsa Aiga. 逆さまだからって。 Setelah cukup lama berbincang-bincang, tiba-tiba sirine berbunyi yang menandakan bahwa Eiji harus pergi ke sekolah. やっべ、戻らないと授業なんだ。 Kalau dilihat dari bentukannya, dunia ini sangat jauh berbeda dengan tempat tinggal dari Patema, yang mana teknologi di dunia ini lebih terkesan sangat canggih dan mutakhir. Saat di kelas, di sini terjadi kejadian yang aneh, yang mana para siswa seperti mendapatkan doktrin dari petinggi negara itu yang mengatakan bahwa bangsa mereka Aiga adalah bangsa yang paling mulia, lalu bangsa terbalik dan langit adalah para pendosa. Entah apa hubungannya dengan langit, tapi yang jelas bangsa Aiga sangat membenci langit. Karena kalimat itu diulang terus-menerus setiap hari, Eiji nampak tidak memperhatikannya dan malah dianggap manusia pembangkang sama seperti ayahnya yang selalu bertentangan dengan pemerintah.
あの親にしてこの子はありだな。 Sekilas kisah, ayah Eiji dulunya adalah seorang ilmuwan yang bercita-cita tinggi ingin pergi ke langit. Namun banyak orang menentangnya termasuk pihak pemerintah. Saat keberangkatannya ke langit, dia mendapatkan insiden yang membuat ayahnya meninggal dunia. Entah apa penyebabnya, mungkin hanya tante-tante kosan yang tahu. Waduh. みんな天罰だって。 Untuk menghormati mendiang sang ayah, Eiji pun memutuskan untuk pergi ke langit suatu hari nanti. Kemudian Eiji pun menyuruh Patema untuk melihat keindahan langit yang dipenuhi bintang-bintang gemerlapan. Patema yang belum pernah melihatnya pun dibuat takjub dan bahagia yang padahal dia cukup takut untuk melihatnya. Singkat cerita, esok pun tiba. Para petinggi pemerintah telah mengetahui lokasi Patema berada yang membuat dia menjadi buronan pihak pemerintah karena orang-orang seperti Patema harus segera dimusnahkan. 確かに逆さまだ。 Eiji yang mengetahui akan hal itu pun langsung garcep lari dari pengajaran dengan cara memanfaatkan gaya gravitasi tarik-menarik sehingga membuat tubuh mereka menjadi enteng. Berkat hal itu, mereka seolah-olah terbang bagai bak burung tanpa sayap. Waduh. Melihat adanya kesempatan untuk lolos, Eiji pun memutuskan untuk mengembalikan Patema ke tempat asalnya. Tapi sayang seribu sayang, nasib berkata lain karena Patema harus tertangkap dan dipenjarakan. Kemudian Eiji dihadapkan kepada pimpinan pemerintah, sebut saja namanya Burhan. Burhan ini orang yang sangat kejam dan tidak akan memaafkan siapapun yang melanggar peraturan pemerintah. Burhan pun mengecam untuk Eiji tidak lagi macam-macam jika tidak mau bernasib sama dengan ayahnya. Eiji yang dulunya percaya bahwa ayahnya meninggal karena sebuah kecelakaan seketika dibuat syok tak kala mengetahui fakta bahwa kematian ayahnya sudah direncanakan pemerintah. 生きていたければ全て忘れろ。二度は言わんぞ。ともども自己死したくはあるまい。 Pindah ke scene lain, terlihat Patema sudah terikat dan tak berdaya. Kemudian Burhan menceritakan tentang asal-usul kenapa manusia terbalik bisa ada. Diceritakan nenek moyang mereka dahulu pernah melakukan eksperimen untuk menarik gravitasi bumi agar menjadi sumber daya manusia. Tapi sayang seribu sayang, eksperimen tersebut harus gagal yang membuat manusia beserta benda-benda terbagi menjadi dua. てしまったのだ。人も物も全てが空へと落ちた。 Nah, oleh karena itulah Burhan ini sangat membenci manusia terbalik karena bagi dia, manusia terbalik itu sama saja dengan produk gagal. 過ちを繰り返さないようこの愛がを築いたのだ。 Tertangkapnya Patema seakan-akan menjadi beban tersendiri bagi Eiji. Dengan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri serta emosi yang bercampur aduk membuatnya makin terpuruk bagai cinta yang tak ada tuannya. Waduh. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Eiji pun pergi ke lokasi di mana mereka berdua pertama kali bertemu. Saat sudah putus asa dengan nasibnya, tiba-tiba muncul Porta seakan-akan itu menjadi simbol untuk dirinya bangkit dari keterpurukan atas kesalahannya. パテマの知り合いだろ。お前パテマを知ってるのか。 Mengetahui fakta bahwa Patema sudah tertangkap oleh bangsa Aiga, kemudian Porta membawa Eiji ke kota mereka dan memberitahu kepada masyarakat di sana. Sesampainya di sana, Eiji pun sangat terkagum-kagum dengan bangsa manusia terbalik yang sangat rukun, beradab dan tidak membenci satu sama lain walaupun di kehidupan mereka serba pas-pasan. 全部逆さまかよ。 Berkat hal itu dia seperti mendapat mood booster yang mana kali ini membuat dirinya sangat bersemangat dan lebih bersemangat lagi dan bersedia melakukan apapun demi menyelamatkan Patema agar bisa menebus semua kesalahannya. この辺り一帯危険区域と呼ばれておるゆえんがこの Dengan tujuan yang sama, tekad yang sama, serta menjunjung tinggi martabat harkat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat di film ini, mereka pun mulai bekerja sama dalam misi menyelamatkan seorang gadis tercinta, yaitu Patema. Rencana mereka pun bisa terbilang berjalan cukup mulus tanpa ada hambatan karena memanfaatkan daya gravitasi antara Porta dan Eiji.
Dengan kekuatan hutang yang belum dibayar di warung Indomaret, Eji akhirnya sampai ke TKP tempat Patema disekap dan terjadilah sedikit momen romantis yang seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Aduh. Namun itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul pimpinan beserta anggotanya yang sudah mengepung tempat tersebut. 逆さま人の協力者になった人です。 Sempat mau lolos dengan naik ke atas atap gedung, tapi ya bukan film namanya jika peristiwa seperti ini akan berjalan mulus semulus paha Pepita yang notabene mantan gebetan saya. Waduh. Saat mereka sudah terkepung dan tak ada lagi jalan selain menyerah, ditambah lagi Eji akan dieksekusi di tempat tersebut. Disitulah Patema nekat melepaskan diri dengan cara memeluk Eji yang membuat mereka berdua terbang ke langit tanpa bisa turun kembali. Karena beban di tubuh Patema jauh lebih berat dari apa yang dibayangkan. Porta yang melihat hal tersebut seketika terdiam dan menganggap mereka berdua sudah pergi selamanya ke alam baka. Saat mereka berdua sudah pasrah dengan nasibnya, namun entah apa yang terjadi saat mereka sudah terbang tinggi sekali hampir sudah mendekati bintang. Ya, mereka malah melihat sebuah kota mati, lebih mirip sebuah mesin uap raksasa yang terbang di angkasa. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut sekaligus terheran-heran bahwa ternyata bintang-bintang yang gemerlapan selama ini mereka lihat hanyalah sebatas bintang buatan atau sebuah lampu yang dioperasikan oleh mesin uap. Yang dioperasikan oleh mesin uap raksasa. Kok bahelo terus sih? Saat mereka sudah sampai di tempat tersebut yang tentunya hanya Patema saja yang bisa berpijak, disitulah mereka malah menemukan tas Patema yang sempat terjatuh ke langit di awal-awal film tadi. Tak cukup sampai di situ, saat mereka sudah cukup jauh berjalan, mereka malah menemukan mesin terbang milik almarhum ayahnya Eji zaman dulu. 父さんの乗り物だ。 Berkat mesin tersebut, akhirnya Eji pun bisa berpijak dengan lega dan tak perlu lagi terkuntai-kantui seperti ayam kehilangan induknya. Namun ada yang tak kalah menarik dari semua itu adalah saat Eji menemukan buku harian ayahnya, yang mana di situ tertulis bahwa beliau pernah bertemu dengan orang asing dan dia mengaku berasal dari dunia bawah. 地下世界からやってきたと称する奇妙な男と出会う。 Pertemuan tersebut sebagai titik balik pemicu ayah Eji dalam menggapai cita-citanya untuk terbang ke angkasa, yang akhirnya mereka berdua menjadi sahabat baik. Bahkan dia pun dengan senang hati membantu ayah Eji untuk membuat mesin terbang yang selama ini ayahnya idam-idamkan. Dan kalian tahu siapa orang tersebut? Ya, dia adalah Lagos, pamannya Patema. であるラゴスと名乗るその男。 Di akhir buku hariannya pun mengatakan bahwa Lagos bercita-cita ingin supaya semua manusia dapat hidup berdampingan dengan damai. Mendengar betapa mulianya pamannya, Patema sedikit terharu dan terjadilah momen romantis yang kalian pasti sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Ya, sebuah kecupan sebelum mereka bergegas turun ke bawah. Aduh, mau juga dong. Dan dari situlah mereka sadar bahwa dunia yang mereka tinggali ini masih banyak menyimpan misteri. Pindah ke scene lain di mana terlihat sang jenderal pengawal pimpinan mengenang dosa masa lalu saat dia menyesal telah mengeksekusi ayah Eji dan Lagos tepat saat keberangkatan mereka. Tiba-tiba muncul pimpinan yang menyuruh sang jenderal agar membuat berita kematian Eji yang jatuh ke langit bersama Patema sebagai sebuah kecelakaan karena terkena kutukan dari langit sama seperti ayahnya dulu. Namun hal itu teralihkan ketika mereka melihat di layar CCTV yang memperlihatkan mesin terbang almarhum ayahnya Eji yang tiba-tiba kembali seketika membuat seluruh warga kota tercengang.
Tentu saja Burhan beserta pengawalnya pun langsung mengepung Eiji dan Patema agar bisa cepat diadili. Eiji yang tidak mau kehilangan Patema untuk kedua kalinya pun dengan sigap kabur memanfaatkan gravitasi kemudian dilanjutkan dengan masuk ke bawah lubang yang mengarah ke tempat tinggal Patema. このまま逃げ切ろう。 Di waktu yang sama, terlihat Porta beserta warga kota yang sedang berduka cita atas kepergian dari Patema yang mereka percayai telah tiada. Tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan Patema tepat di depan bebengungnya yang membuat mereka sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama saat Burhan beserta reng-rengannya sampai mengejar yang membuat mereka terjatuh ke dasar lubang yang paling dalam. Hentakan terjatuhnya mereka seketika membuat lantainya retak dan di saat itu juga terjadilah momen-momen krusial yang mana Burhan dengan tega-teganya akan menembak mereka semua. Saat situasi sudah tidak lagi kondusif, tiba-tiba tiba-tiba lantainya jebol yang membawa mereka semua ke sebuah kota terbengkalai. Kemudian si Burhan pun harus naas merenggang nyawa karena tertimpa mesin yang membuat dia terbang ke langit yang tak ada ujungnya. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut dan sekaligus sangat memplot twistkan di film ini bahwa ternyata kota terbengkalai inilah adalah dunia yang sebenarnya. Dan yang tak kalah mengejutkannya lagi adalah bahwa bangsa Aigala yang sebenarnya bangsa terbalik. Lu. Kemudian kakek Patema pun menceritakan sebuah cerita kuno. Bahwa setelah tragedi kecelakaan yang membuat gravitasi menjadi dua, nenek moyang mereka beserta para ilmuwan membuat dunia baru di bawah tanah dan menspesialkan ras bangsa Aiga agar bisa menebus kesalahan mereka di masa lalu. 見守り続ける任に就いた。それってまさか。 Jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Aigala korban dari kecelakaan di masa lalu yang membuat mereka melawan gravitasi. Gitu kira-kira. Tamat ending yang sangat menplot twistkan. Nah, jika kalian masih bingung seperti apa bentuk dunia di dalam film ini, coba lihat gambar ini. Kalau masih bingung, coba tanyakan pada sutradara anime ini. Untuk pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dunia itu tidak sekecil daun kelor itu. Saya Bob beserta jajaran yang bertugas undur diri cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa sub ya. Bentar lagi 100k biar makin semangat saya ngonten. Oke, bye-bye.